Ya, kita akan kembali berdialog dengan Bapak Ray Rangkuti selaku pengamat politik. Bang Pare, selamat sore. Kali ini bersama Sore, saya ya. Samuel Purwa, Siap. Pak. Apa kabar, Bung? Kabar baik. Pak, tadi kita sudah sama-sama mendengar yang mana sebenarnya memang sudah ada hint lah atau mungkin kode-kode sebenarnya kita sudah paham waktu itu bahwa Ganjar yang memang diusung oleh P3. Dan hari ini tadi kita sama-sama sudah mendengar bagaimana pendapat Pak Ray terkait hal tersebut. Ya, tidak terlalu mengejutkan karena memang sejak dari awal kita sudah melihat sinyal yang kuat itu. Pertama tentu berbasis dukungan dari beberapa DPD di P3 gitu. Yang kedua tadi kan disebutkan juga kedekatan baik sosiologisnya maupun juga soal kedekatan organisasinya gitu ya antara Ganjar dengan keluarga Ganjar lah secara umum dengan P3 gitu. Sehingga sebetulnya menurut saya sejak dahulu kita udah bisa menduga bahwa P3 ini akan dukung Ganjar Pranowo. Itu hanya nunggu soal kapan Ganjar didukung oleh PDI Perjuangan. Manakala setelah PDI Perjuangan menyatakan deklarasi terhadap Ganjar, ya kan cuma seminggu ya setelah itu ya sekarang nggak sampai seminggu ya. P3 menyatakan dukungan yang sama. Tidak ada yang mengejutkan karena ini sudah terbaca oleh kita sebetulnya sejak dari awal gitu. Oke, ini terkait dengan PDIP kalau memang ada dukungan dari P3, menurut Pak Ray, apa untungnya bagi PDIP sendiri? Ya tentu keuntungannya bagi PDIP menguatkan ya calon yang mereka usung itu untuk dapat menang lah ya dalam 2024 yang akan datang. Tapi kalau ke partainya sendiri dalam pengertian misalnya legislatif ya tentu tidak ada gitu ya. Tapi kalau dalam pengertian ke calon yang mereka usung itu ya tentu makin kuat ya. Setidaknya ya basis pemilih ya kuat ya P3 itu dengan sendirinya akan memilih ya apa namanya itu Ganjar Pranowo sebagai calon presiden gitu. Artinya kalau sekarang misalnya ya dalam beberapa survei disebut Ganjar itu hampir mendekati angka 20% setelah turun begitu drastis pasca Piala Dunia yang gagal ini gitu. Betul. Ya. Saya kira dengan dukungan P3 ini mungkin akan perlahan akan pulih kembali gitu. Pertama tentu setelah PDI resmi mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden, kedua sekarang didukung oleh P3 gitu, mungkin secara perlahan Ganjar akan mulai pulih, bisa saja merangkak ke angka 30%. Kalau sampai Ganjar kemudian merangkak ke angka 30% akan memudahkan skenario apakah dua pasangan calon presiden atau 3 pasangan calon presiden. Oke, nah ini terkait dengan keberadaan P3 di KIB sendiri ya. Nah kira-kira apa yang akan terjadi dengan KIB sendiri, Pak Ray? Tidak ada yang berbeda secara apa namanya itu ya horizontal atau vertikal antara P3 dengan KIB. Seperti juga seringkali kita asumsikan bahwa KIB itu sebetulnya punya potensi yang kuat untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Justru titik temu di KIB itu menurut saya adalah pada sosok Ganjar Pranowo-nya. Kalau sekiranya PDI misalnya tidak mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden, justru yang potensial untuk mencalonkan itu adalah KIB. Gitu. Dengan dukungan P3 ini ya itu artinya selangkah lagi KIB juga akan melakukan hal yang sama. Cuma tentu di sinilah menurut saya salah satu keuntungan P3 karena terlebih dahulu mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden dibandingkan dengan dua partai politik yang lain. Artinya asosiasi P3 dengan Ganjarnya itu akan dibuat lebih awal dibandingkan dengan dua partai politik yang lain, tentu di luar PDI Perjuangan yang sudah pasti terasosiasi gitu. Kalau kita dengar tadi misalnya pidato ya penyampaian Ganjar sebagai calon presiden yang disampaikan oleh PLT ketua P3 gitu ya, itu semuanya asosiasinya itu menggambarkan bahwa Ganjar itu bukan orang yang asing, bukan orang luar, bukan orang yang berbeda dengan P3 gitu. Tapi sebaliknya Ganjar itu adalah bagian keluarga besar dari P3 meskipun itu dari jalur istrinya gitu, alias dari jalur mertuanya dan seterusnya itu gitu. Jadi saya kira pengasosiasian Ganjar
atau P3 kepada Ganjar itu adalah keuntungan politik tersendiri bagi P3 dibandingkan dengan dua partai politik yang lain gitu. Nah, ini dengan keberadaan kan kita baru tahu, kita sudah tahu Sandi kan bergeser ke P3. Nah, ini apakah menjadi bargaining posisi sendiri bagi P3 terkait nanti ke depannya, Pak Re? Iya, menarik sebetulnya melihat perpindahan Sandi dari Gerindra ke P3 dengan asumsi P3 akan mendorong Sandiaga sebagai salah satu figur bagi calon presiden yang akan diusung oleh P3 gitu. Tapi bacaan saya sih tidak terlalu mudah ya, baik bagi P3 maupun Pak Sandiaga untuk sampai ke level itu gitu. Karena kalau misalnya akhirnya terdapat 3 pasangan calon presiden, akan sulit bagi Pak Sandiaga juga untuk berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo misalnya kan gitu ya. Atau sebaliknya kalau kemudian hanya ada 2 pasangan calon presiden, dalam hal ini misalnya dipersatukan Ganjar dan Prabowo gitu, artinya ya akan Sandiaga juga akan sendirinya melemah gitu. Artinya sekalipun misalnya kita buat 3 pasangan calon presiden, tidak mudah dalam bacaan saya ya Sandiaga untuk dipasangkan dengan Ganjar itu, karena itu membuat Pak Prabowo seperti 2 kali ya kena musibah gitu. Dalam bahasa populer kita udah jatuh di timpa tangga pula gitu ya. Jadi sudah keluar dari P3 lalu keluar dari Gerindra, lalu kemudian yang bersangkutan berhadapan-hadapan lagi dengan beliau juga di Pilpres yang sama gitu ya. Dan saya kira juga akan akan membuat bangunan kedekatan Pak Prabowo dengan P3, bahkan mungkin dengan Pak Jokowi juga tidak akan terlalu baik kalau sampai Sandiaga dicalonkan oleh P3 sebagai calon presiden gitu. Tentu saja P3 bisa menyebut 2-3 nama, tidak ada masalah. Salah satunya diantaranya adalah Sandiaga Uno gitu. Tapi apa istilahnya itu, kans Sandiaga Uno untuk kemudian dipasangkan dengan Ganjar itu menurut saya kalau kita buat persentase itu masih di bawah 50% gitu. Oke, jadi kalau misalkan P3 nanti dengan adanya Sandi ini, dia mencalonkan Sandi jadi cawapres, ada kemungkinan akan menguntungkan bagi koalisi tersebut? Saya kira kalau nama Sandi akan didorong oleh P3 itu ya bisa di angka 70-80% gitu. Tapi boleh jadi bukan Sandi satu-satunya, bisa 2-3 nama ya didorong oleh P3 untuk jadi calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo gitu ya. Nah itu satu. Tapi kalau Sandiaga didorong oleh P3 itu saya kira kansnya 70-80% gitu. Tetapi apakah Sandiaga akan diterima oleh koalisi yang akan mendukung Ganjar Pranowo itu, di situ yang saya sebut tadi itu mungkin kansnya di bawah 30%, karena yang lain boleh jadi kemudian merasa kurang tepat kalau kemudian Sandiaga yang diperhadap-hadapkan dengan katakanlah ya Pak Prabowo ya, yang diharapkan kalau ada 3 pasangan calon presiden pada putaran dan kemudian ada 2 putaran, ya tentu diharapkan suara Pak Prabowo akan bergabung dengan mereka gitu. Jadi kurang elok itu. Makanya menurut saya kalau konteksnya di koalisi, mungkin kan Sandi itu masih di bawah 30% gitu, atau di bawah 50% gitu ya. Tapi tentu dia menjadi salah satu kader yang mungkin ya didorong paling besar oleh P3 untuk menjadi salah satu calon wakil presiden gitu. Dan tentu saja mendukung Sandiaga sebagai calon wakil presiden bersama dengan Ganjar itu pilihan yang strategis bagi P3 gitu. Ya, Ganjar mewakili suara katakanlah pemilih di Pulau Jawa gitu, sementara Sandiaga mewakili pemilih di luar Pulau Jawa, dan umumnya adalah kelompok milenial dan berbasis kelompok agama juga kalau Sandiaga itu. Kalau Ganjar itu umumnya pemilih katakanlah ya usianya udah agak tidak terlalu milenial gitu, tetapi saat yang bersamaan dia dilihat sebagai kelompok nasionalis. Jadi Sandiaga dengan Ganjar itu dalam versi P3 sebuah perpaduan yang memungkinkan untuk P3 masuk ke sektor kanan maupun ke sektor tengah ini gitu. Oke, betul. Nah, terkait dengan
kan memang rencananya akan ada, ya maksudnya ada koalisi besar lah seperti itu ya, memang sempat ramai digadang-gadang. Nah dengan P3, tapi pertanyaannya kenapa partai yang lain belum berani menentukan atau mendeklarasikan dukungan mereka terhadap salah satu calon? Kalau Golkar kan sudah ya, jadi kesulitan Golkar itu adalah mengubah kebijakan mereka yang mendukung atau mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar yang dicalonkan sebagai calon presiden. Betul. Itu tidak mudah karena harus ada prosedur yang mungkin agak panjang ya di internal Golkar untuk mengubah itu. Jadi butuh Mukernas lah atau apalah, Rapimnas lah ya dan seterusnya itu untuk mengubah kembali kebijakan itu, karena targetnya bukan lagi calon presiden, mungkin sebagai calon wakil presiden gitu ya. Nah kalau yang lain tentu saja adalah PAN ya. PAN ini ya saya kurang tahu persis ya kenapa mereka seperti keduluan ya oleh P3 gitu. Karena sejak dari pertemuan perancangan koalisi besar itu kan tuan rumahnya adalah PAN ya. Saat itu PAN sudah mengambil satu momentum perbincangan publik tentang keterlibatannya di dalam konteks pembangunan koalisi besar ini gitu. Sayangnya itu ya agak telat dengan menurut saya ya dengan deklarasi yang dilakukan oleh P3 gitu. Nah, kenapa PAN agak telat ini? Ya itu yang kita kurang informasi tentang apa yang tengah dan sedang bergejolak terjadi di dalam internal PAN, sehingga mereka menurut saya agak lambat. Mestinya mereka lebih cepat lagi untuk memutuskan itu, sehingga ya terjadi pengasosiasian ya yang kita sebutkan tadi sekarang diambil oleh P3 ya, meskipun tentu tidak sepenuhnya ya, karena yang paling dekat dengan Ganjar itu adalah PDI Perjuangan gitu. Saya kira dengan P3 mengusung ini ya boleh jadi itu akan memicu ya PAN untuk sesegera mungkin juga mendeklarasikan ya dukungan mereka terhadap siapapun ya calon presiden yang akan mereka dukung 2024 yang akan datang. Baik, nah ini terkait dengan kalau tadi kita sudah ngomongin KIB, nah dengan Gerindra maupun PKB yang memang masih belum secara gamblang mendeklarasikan. Nah, dengan adanya P3 yang sudah mendukung Pak Ganjar gitu ya, apakah memang kemungkinan yang dua ini, Gerindra dan juga PKB, akan bergabung bersama menjadi suatu koalisi besar seperti itu, ataukah mereka memang tetap terhadap mereka berdua? Karena biasanya kan Caimin kan atau Gus Muhaimin kan selalu kekeh seperti itu dengan kedua partai ini yang selalu nempel seperti itu. Kalau ditanyakan sekarang, saya kira skenarionya 3 pasangan calon presiden ya. Karena seperti kita ketahui Pak Prabowo tentu tidak berminat sama sekali menjadi calon wakil presiden kalau untuk sekarang ini gitu ya. Apalagi dalam suasana di mana perolehan elektabilitas Pak Prabowo itu hampir sama sekarang dengan Ganjar Pranowo dan meninggalkan Anies Baswedan gitu. Oleh karena itu kalau ditanyakan sekarang ya jawabannya nggak mungkin bisa ketemu gitu. Seperti yang mereka sudah ungkapkan kan, kalau Pak Prabowo dibuat sebagai wakil presiden ya mau gitu kan kira-kira ya. Sementara Ganjar kan juga sudah dipastikan akan jadi calon presiden gitu. Nah oleh karena itulah saya sampaikan juga tadi, kita harus nunggu 2 bulan ke depan deh. Mungkin Juni ini akan kelihatan. Kalau kenyataannya elektabilitas Erik mulai kembali pulih ya setelah anjlok ya sampai 7-8% pasca gagalnya Piala Dunia gitu, mungkin kembali pulih setelah didukung P3, mungkin setelah itu mungkin ya PAN dan seterusnya itu ya. Nah setelah itu negosiasinya mungkin akan lebih mudah dibandingkan dengan ya mengandaikan sekarang ini akan ada 2 pasangan calon presiden gitu. Oleh karena itu juga dari awal menurut saya skenario yang paling enak itu adalah tetap didorong 3 calon presiden dan kemudian dipertemukan di putaran kedua, karena di putaran kedua itu bukan lagi berbicara siapa gue gitu loh. Sudah berbicara gue kebagian apa enggak nih gitu. Betul. Dan kalau sudah dalam konteks itu ya mau tidak mau jadi pertemuannya jauh lebih mudah dibandingkan sekarang ya siapa gue siapa lo kan kira-kira gitu ya. Kalau nanti di putaran kedua nggak ada lagi siapa gue siapa lo ya, dapat di mana gue dapat bagian kira-kira gitu.
Betul, Nah, betul. oleh karena itu mungkin dibuat tetap 2-3 skenario dalam bacaan saya ya. Iya. Nanti akan dipertemukan di putaran kedua, dan dalam konteks itulah saya menyebutkan tadi sulit bagi saya membayangkan Sandiaga itu akan didorong sebagai pendamping dari Ganjar gitu. Iya, iya. Karena di putaran keduanya punya potensi berhadapan langsung atau punya ganjalan nanti untuk mendapatkan suara. Apakah Ganjar Pranowo yang misalnya lolos, Prabowo yang masuk dan sebagainya itu. Tapi saya khawatir kalau kita lihat tren suara yang sekarang ini ya, di antara 3 pasangan calon ini itu. Kita tahan dulu sebentar, mohon maaf banget, tapi kita saat ini sudah tersambung dengan Bapak Irfan Pulungan selaku Ketua Mahkamah P3 melalui sambungan Zoom. Halo, selamat sore Pak. Ya, selamat sore Mas Samuel. Pak, ini ada Bang Rey, ada Pak Rey di line satu lagi, tapi selamat kepada P3 yang sudah berani atau memutuskan untuk mendukung Bapak Ganjar sebagai capres. Tapi boleh tahu kenapa akhirnya memilih Ganjar sebagai capres? Bang Irfan? Bang Irfan? Baik, kita mengalami kendala sambungan nampaknya karena memang nampaknya kondisi di lapangan, di lokasi saat ini memang susah sekali sinyal. Pak Rey masih bersama kami ya Pak Rey? Ya. Boleh dilanjut tadi terkait dengan tiga calon pasangan dan calon pasangan dan juga 2 kali putaran. Jadi kalau kita lihat ya perolehan suara melalui berbagai lembaga survei sekarang, yang kuat itu kan justru Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo gitu ya. Jadi kalau situasinya seperti sekarang, artinya di putaran keduanya potensial untuk melangkah gitu. Yang tertinggal itu mungkin adalah Anies Baswedan kalau kita lihat hasil-hasil survei yang sekarang gitu. Nah, artinya yang masuk ke putaran kedua itu jangan-jangan adalah Pak Prabowo dengan pasangannya dan Ganjar dengan pasangannya. Betul. Gitu. Nah, kan kalau itu yang terjadi, ya nggak bisa kebayang dong sama kita kalau kan itu yang saya sebutkan tadi, ada persoalan di lingkungan Ganjar itu, ya berkaitan dengan Sandiaga dan seterusnya itu mungkin akan lebih hangat ya, begitu. Dan kalau kita lihat tren ini terus seperti yang sekarang, gitu ya. Maka ya 2 tokoh ini justru yang punya potensi masuk di putaran kedua, dan Anies kelihatan agak tertinggal ya dibandingkan 2 pasangan calon presiden ini, karena bahkan ketika suara Ganjar menurun sekalipun ya drastis gitu, nggak pindah ke Anies Baswedan, pindahnya ke Pak Prabowo, dan ya di luar itu ya tentu saja menjadi pemilih yang wait and see gitu ya. Nah, solid pemilih-pemilih ini kelihatan sudah lumayan solid gitu ya. Maka punya potensi 2 kandidat inilah ya, 2 capres inilah yang akan masuk ke putaran kedua. Baik, ini kita masih akan coba kembali menghubungi Bang Irfan Pulungan, Ketua Mahkamah P3 melalui sambungan telepon. Apakah sudah tersambung Bang Irfan? Ya, halo Mas Samuel. Bang, ini selamat dulu buat P3 karena sudah mendeklarasikan Pak Ganjar, tapi kami bolehkah bertanya kenapa akhirnya memilih Pak Ganjar? Memang ini merupakan aspirasi yang berkembang di internal P3 ya. Hari Senin, Selasa kami melakukan rapat-rapat ya di hari Senin. Ada 2 rapat ya, bahkan 3 rapat. Pertama adalah rapat majelis, rapat pengurus harian, dan malamnya dilanjutkan rapat gabungan antara PH DPP pengurus harian dan majelis. Semua aspirasi menyepakati dan menyetujui pilihan untuk capres mendukung pencalonan Ganjar Pranowo, Mas Ganjar Pranowo, sesuai dengan
dukungan dari PDIP ya gitu. Jadi ini adalah aspirasi yang berkembang dalam forum pertemuan-pertemuan dan rapat di internal P3. Dan di hari Selasanya rapat pimpinan nasional yang dihadiri oleh pimpinan majelis, pengurus harian dan ketua-ketua wilayah yang hadir di seluruh Indonesia itu juga menyepakati untuk dukungan ke Mas Ganjar Pranowo menjadi capres calon presiden pada periode 2024-2029 di pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang. Gitu, Mas. Oke, Bang, ini kan tadi kan capresnya ada nih, Pak Ganjar. Ini kenapa nggak sekalian cawapres ya, Bang Irfan? Pak, belum ada pembicaraan secara resmi, secara formal dalam forum rapat kami ya yang 2 hari berlangsung itu membicarakan cawapres. Karena porsi cawapres itu tentu akan kita koordinasikan, akan kita musyawarahkan, kita diskusikan kepada calonnya dan kepada PDIP sebagai partainya Mas Ganjar yang memberikan dukungan resmi di hari Jumat minggu lalu ya. Itu kan kita punya adab ya, punya beretika dalam melakukan keputusan politik itu. Jadi kami di Sleman, di Yogyakarta hanya memutuskan ya mendukung Mas Ganjar Pranowo menjadi calon presiden untuk pemilu 2024, periode calon presiden periode 2024 sampai dengan 2029. Begitu, Mas. Oke, nah kelanjutannya dengan KIB seperti apa, Bang? Apakah akan ada pertemuan? Kalau nggak salah kan ada pertemuan hari Kamis besok nih, benar atau tidak, Bang? Ya tentu ya, KIB Koalisi Indonesia Bersatu ya. Akan membicarakan. Tapi yang jelas adalah ini adalah keputusan politik yang kami ambil, Partai Persatuan Pembangunan mengambil dengan melihat aspirasi yang berkembang di internal P3 terhadap dukungan yang telah diberikan oleh Ibu Mega kepada Mas Ganjar. Nah, politik itu kan harus momentum ya, kecepatan dan ketepatan. Tentu P3 melihat situasi ini yang berkembang, ya kami harus mengambil sebuah sikap yang cepat dan tepat melihat kondisi yang ada. Begitu, Mas. Baik. Jadi belum tentu Mas Sandi ya yang memang akan didukung jadi wapres dari P3? Belum ada pembicaraan terhadap cawapresnya, itu maksudnya. Jadi siapapun bisa saja berpeluang, siapapun bisa saja berpotensi untuk menjadi cawapres dukungan dari P3. Baik. Betul. Baik, terima kasih Bang Irfan Pulungan, Ketua Mahkamah P3, dan juga tadi Pak Ray Rangkuti selaku pengamat politik telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita tunggu perkembangan politik di tanah air. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore Mas Samuel. Bang Ray, selamat sore.